Halo pemirsa semua, kembali lagi bersama saya Herdi. Pada episode kali ini di Jejak Seniman kita akan kedatangan seorang seniman yang berasal dari Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Cahyono. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Pak Cahyono lahir di Pemalang pada tanggal 25 Februari 1975. Pak Cahyono berpendidikan S1 Ekonomi dan S1 Matematika. Pak Cahyono juga pernah belajar di Sanggar Seni Pratiwi Jakarta pada tahun 1997. Pak Cahyono sekarang bekerja di Production House Dian Suara Depok dan juga dia mengajar di salah satu SMK yang ada di Kabupaten Bogor. Selain itu juga beliau berpengalaman di sekolah musik Purwacaraka. Ini adalah Bapak Cahyono, yaitu seorang seniman yang ada di di Kabupaten Bogor, betul ya Pak ya? Ya. Bertinggal di mana Pak? Tinggal? Saat ini tinggal di Desa Warna Herang. Warna Herang, Gunung Putri. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Waduh, asli Bogor ya Pak? Tidak, kebetulan Bapak itu aslinya adalah Pemalang. Daerah Pemalang di Jawa Tengah. Ya, tepatnya di Desa Majalah, Kecamatan Terkumpul, Kabupaten Pemalang. Widih. Masih Jawa Tengah ya. Jadi Bapak cuma mempunyai seorang istri yang asli orang Bogor. Oh iya. Jadi hijrah. Hijrah. Gitu. Oke Pak, sebelumnya saya mengucapkan karena masih suasana tahun baru nih, saya mengucapkan selamat tahun baru. Kan biasanya di tahun baru ini kita mempunyai resolusi atau mimpi untuk setahun ke depan itu bagaimana. Nah, untuk Bapak sendiri itu bagaimana dalam 1 tahun ke depan itu? Ya, apa saya mimpi-mimpi Bapak? Ya, resolusi saya selaku seorang seniman adalah bagaimana bisa melahirkan karya-karya yang menarik, yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas tentunya. Iya. Bagaimana suatu karya itu bisa bermanfaat, bisa menjadi suatu inspirasi bagi orang lain, terutama mengenai masalah pendidikannya seperti itu ya. Bagaimana karya itu bisa dinikmati dan karya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu resolusi yang resolusi tahun ini. Iya. Akan lahir karya-karya baru, baik dari lagu maupun dari catatan harian atau mungkin apapun lah bentuknya. Iya, film atau dan sebagainya gitu kan mungkin. Iya Pak, mungkin yang kedua yaitu kenapa sih Bapak ini memutuskan menjadi seorang seniman gitu? Apa penyebabnya itu Pak? Artinya gini, seorang seniman itu bukan hanya sebagai suatu profesi ya, kita jangan mengatakan seniman itu karena seniman itu ada panggilan jiwa. Setiap orang pasti mempunyai jiwa seni kok, semua orang. Cuma ada yang diungkapkan atau direalisasikan dalam suatu bentuk karya, ada yang tidak gitu. Karena ini kan suatu anugerah dari Allah ya, anugerah dari Yang Kuasa memberikan suatu ilmu yang bisa direalisasikan menjadi suatu karya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetaplah bersama kami di Jejak Seniman. Lagi bersama saya Herdi Laudiatama dalam acara Jejak Seniman. Kita langsung saja bertanya kepada Bapak Cahyo. Ya. Pertanyaan yang pertama itu Pak, menurut Bapak nih,
bagaimana cara agar membuat para seniman itu bertahan, Pak, di zaman pandemi seperti ini, Pak? Iya, tentu ada banyak syarat dan juga tentu ada banyak kendala pada saat masa pandemi ini ya tentunya ya. Bagaimana seorang seniman dalam suatu berkarya itu lebih kepada virtual. Oh, virtual. Ya, Berarti jelas. sekarang seni Karena virtual. gini, biasa kita mengadakan suatu konser atau Iya, mungkin betul. suatu pertunjukan Iya. atau mungkin pagelaran. Biasanya kita online, bukan online ya, artinya Offline. ya. Offline, Kita bertemu dengan para audiensi, kita bisa bercuap-cuap, wah bisa ketawa Berjoget bersama. wah betul Iya, asik iya, kan iya. gitu. Tiba-tiba dihadapkan pada masalah seperti ini Iya. di saat pandemi dengan COVID-19 yang sedang Berlangsung masukin ini. seperti ini ya. Iya, betul. Tentunya kita harus berpikir keras bagaimana caranya supaya karya itu tetap ada, Iya, betul. tetap berlangsung, tetap membuat suatu karya. Iya. Nah, bagaimana caranya ini gitu? Kita kan pasti seorang seniman pasti akan seorang seniman itu tidak akan pernah mati untuk terus Iya, berkarya. Karena jiwa seni itu akan melahirkan karya-karya terbaik terutama untuk karya bangsa ya. Baik itu karya musik, tari iya. atau lukis. Mereka punya caranya tersendiri. Tentu ada beberapa hal yang menjadi suatu acuan bagi seorang para seniman tentunya dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali pada para seniman yang selalu berkarya di tengah era pandemi ini. Tentu sangat saya acungin jempol dengan berbagai macam cara mereka secara virtual baik pertunjukan melalui tutorial online dan sebagainya, mereka sangat oke banget. Saya sangat menghormati para seniman-seniman yang tetap terus berkarya. Karena bagaimanapun juga seorang seniman tidak akan pernah mati dalam berkarya. Iya, betul. Kan kita kan punya bukan pantun, kata mutiara. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalau para seniman meninggalkan karya-karyanya. Widih, mantap sekali itu kata-katanya yang disampaikan oleh Bapak Cahyono. Iya. Terus Pak, dari sisi lain sebagian seniman mempunyai inspirasi-inspirasi tersendiri dalam membuat karya di masa pandemi itu. Menurut komentar Bapak itu gimana, Pak? Ini suatu hal yang sangat menarik sekali dan tentu sangat lebih kepada hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa membuat suatu karya di masa terbiasa atau masa offline dengan online itu tentu ada beberapa aturan-aturan yang harus kita berikan gitu kan. Apalagi kemarin sempat turun SKB atau surat Keterangan Bupati ya? bukan Oh, bukan surat SKB Menteri. Oh, SKB Menteri. Dari SKB Menteri dari Menteri Kemendikbud dan juga dari Kemenkraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagaimana cara saat kita mengadakan suatu kegiatan dengan mengedepankan protokol kesehatan, bagaimana kita harus menjaga jarak, harus memakai masker berlapis tiga, menjaga jarak tetap, kemudian pengecekan suhu badan dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau biasanya untuk konteks seperti ini, nah penyajiannya bagaimana? Nah saatlah kita menyajikan secara online, bagaimana kita mempersiapkan karya. Contohnya kayak seperti teman saya kemarin juga mempersiapkan karya yang dipagelarkan di Taman Mini Indonesia Indah, seni tari tapi menggunakan secara virtual. Dan itu masih tetap bisa dinikmati kok. Cuma kan kita tidak berhadapan langsung ya, tapi tetap jalur-jalur online seperti itu atau virtual. Selain virtual juga masih banyak Pak ya, ada drive to dan sebagainya. Banyak yang kita bisa lakukan walaupun di masa pandemi ini. Jangan sampai mati berkarya, jangan. Kita tetap terus berkarya dalam kondisi apapun, kita tetap berkarya untuk Indonesia. Iya, jangan jadikan pandemi itu sebagai halangan kita untuk jangan sampai. Betul ya, Pak ya. Saya yakin para seniman dimanapun berada di dunia maupun di Indonesia atau di daerah, terutama seniman-seniman muda berbakat juga, mereka pasti punya inovasi tersendiri. Kalau Bapak mungkin seniman jadul, jadul gitu. Di sinilah akan timbul seniman-seniman muda yang kreatif dan inovasi. Apalagi inovatif mereka adalah bagaimana bisa menghasilkan suatu karya di saat masa sulit seperti ini, di saat masa pandemi seperti ini yang kita tidak boleh melibatkan banyak orang, jangan gitu kan. Tapi kita harus bisa melibatkan sedikit tapi punya karya yang besar gitu. Alhamdulillah sih para seniman, saya yakin mereka punya visi misi bagaimana membuat suatu karya yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat, dipersembahkan untuk bangsa dan negara, dipersembahkan untuk negara kita sendiri menjadi satu karya terbaik dan cara yang cerdas, seperti itu.
Nah, saya ingin bertanya apa saja sih aktivitas Bapak ini sekarang ini di masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah aktivitas masih tetap berjalan lancar ya. Di masa pandemi karena kebetulan saya sebagai seorang pengajar saat ini kita masih belajar mengajar secara online ya. Jadi dimanapun saya berada, bukan hanya di sekolah pun saya bisa online dengan siswa-siswa saya gitu. Kemudian untuk saat ini sih Bapak lagi ada banyak rencana. Yang pertama adalah sekarang lagi ingin membuat video klip. Banyak karya-karya lagu saya yang saat ini belum dipopulerkan. Itu walaupun memang ada pernah ke beberapa studio musik, kemudian juga saya ingin bekerja sama dengan beberapa PH production house untuk supaya novel dan juga lagu saya bisa dijadikan sebagai soundtrack sinetron atau mungkin film layar lebar, itu seperti itu. Ini lagi berusaha, makanya lagi saya Bapak sendiri juga pengen punya sponsor ya. Cari sponsor memang agak sulit saat ini ya. Pengen banget bahwa seorang seniman itu belum dikatakan seniman apabila dia belum menghasilkan suatu karya. Itu loh. Dia bisa dikatakan seniman, dia karyanya mana? Itu kan. Seorang seniman pasti punya karya. Tidak mungkin tidak punya karya. Entah itu seniman seni rupa, atau mungkin seniman di bidang musik, atau mungkin seniman di bidang tari, atau mungkin seniman di bidang teater dan sebagainya. Pasti seorang seniman pasti punya karya. Gitu loh. Karena biasanya seorang seniman itu selalu melakukan terobosan-terobosan dan inovatif dalam berkarya. Gitu. Kalau Bapak sih kadang-kadang banyak sekali yang terjadi di saya adalah banyak rencana-rencana. Banyak rencana-rencana, banyak target-target yang ingin direalisasikan. Nah, salah satunya apa tuh Pak? Ya, contohnya kayak kita membuat video klip ya untuk lagu, dan sekarang ini sedang ada pengajuan ke pihak Mega Kreasi Film yang bekerja sama dengan Indosiar, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Padahal email cerita untuk novel dan juga lagu udah dikirimkan. Mudah-mudahan sih pihak Indosiar nanti kalau melihat ini sih mudah-mudahan sih bisa ya. Ini saya pengen banget pengen suatu kebanggaan sekali apabila novel dan juga lagunya itu dijadikan suatu karya dinikmati bisa oleh dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia gitu Pak ya. Gitu. Oh ya Pak, saya juga ingin mengetahui nih highlight Bapak ini selama ini tuh bagaimana perjalanan karir Bapak itu. Dari mulai awal sampai saat ini tuh. Oke. Kalau dibilang perjalanan karir, tentu saja setiap orang pasti punya itu ya, punya cara hidup yang berbeda. Awalnya Bapak itu pada saat itu adalah saya seorang orang kampung, orang desa yang sama sekali tidak pernah tersentuh hal-hal yang mungkin rasa-rasa kota gitu. Bagaimana sih kehidupan di desa seperti apa? Iya, betul. Dari masa kecil, dari SD, SMP, itu Bapak awali di suatu kampung. Kampung itu namanya Desa Majalangu. Majalangu itu daerah Majalangu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Pemalang. Ya, jadi SD SMP Bapak lewati di tempat kelahiran Bapak di Desa Majalangu, Kecamatan Watu Kumpul, yang merupakan salah satu desa sentra produksi sapu gelagah. Sapu gelagah itu buat untuk membersihkan lantai-lantai. Kalau kata bahasa Sundanya sapu nyere gitu. Nah, begitulah. Tapi banyak produknya, bukan hanya sapu nyere aja, tapi sapu yang dari ada tanaman, sejenis tanaman gitu loh. Memang kehidupan di kampung saya itu memang benar-benar aman dan tentram dan jauh dari perkotaan karena letaknya di kaki bukit. Namanya Bukit Ponowati dan indah sekali. Puncak Bogor kalah sama tempat saya. Benar luar biasa kan. Kayaknya kita pemirsa harus main ke Pemalang. Main ke Pemalang. Trip-tripnya bagus sekali gitu. Nah, kemudian setelah SMP saya melanjutkan di SMK. SMK. Dulu namanya SMEA. SMEA jurusan Tata Usaha pada saat itu. Sampai di kabupaten itu sekolahnya tempatnya di kabupaten jauh dari tempat tinggal awal Desa Majalangu ke kabupaten itu jauh, kayak mungkin dari sini ke Sukabumi mungkin ya jaraknya jauh kan, jauh banget, dan kita di sana hidup kos dan mandiri seperti itu sampai lulus. Kemudian pada saat setelah SMK Bapak nangisnya kenapa ya Allah kenapa saya diciptakan sebagai orang yang tidak punya gitu, dimana teman-teman mereka mengejar pendidikan, kuliah di sini, kuliah di situ menjadi kebanggaan mereka, tapi Bapak hanya bisa meneteskan air mata seperti itu. Kadang kalau diceritain seperti itu pengen nangis gitu loh. Gimana ya, benar-benar kondisi yang sangat memperhatikan pada saya, tapi saya punya cara bagaimana saya tidak mau terpuruk.
Saya punya harapan, insya Allah saya ke depannya pasti akan lebih bagus. Itulah yang membuat Bapak harus terus bekerja keras. Bagaimana caranya setelah itu Bapak kemudian bekerja di perusahaan, bekerja di mana-mana untuk mencari uang untuk kuliah pada saat itu. Mencari bekal keuangan karena lihat kondisi orang tua tidak mampu, akhirnya Bapak harus bekerja keras bagaimana caranya supaya bisa kuliah. Nah, setelah terkumpul semuanya, Bapak masuk ke Fakultas Ekonomi, tapi kita mengambil jurusan UT di Universitas Negeri Jakarta. Dan itu pun tidak selesai, hanya sampai semester 7 pada saat itu. Karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan. Itu yang membuat saya prihatin. Kemudian setelah itu saya bekerja, saya akhirnya udahlah kalau memang tidak ada tempat untuk kuliah, akhirnya kita terjun aja lah untuk mencari uang aja setelah itu. Kemudian terselang beberapa waktu, saya kepikiran sambil pada saat saya kuliah di UNJ. Tapi program UT itu saya masuk ke Sanggar. Di mana itulah pertama kali mengenal seni. Tapi sebenarnya saya dari dulu juga senang joget-joget, asik, gitu kan. Senang joget-joget, senang berakting, itu senang sekali. Itu dimulai dari SMP. Karena dulu saya SMP itu adalah tim paduan suara pada saat itu. Tim suara SMP dulu itu jadi tim paduan suara pada saat itu. Jadi saya mengenal, diajarkan, saya sangat berkesan dengan guru seni saya, namanya Pak Teguh. Salam hormat Pak Teguh. Dia yang mengajarkan saya tentang seni, apa itu seni, sehingga saya bisa tertarik. Dulunya sebenarnya pengen bercita-cita masuk IKJ. IKJ, kesenian. Ya, kesenian Jakarta. Saya pengen gimana caranya, tapi Allah ternyata tidak menakdirkan saya untuk ke sana. Gitu. Itu yang membuat saya astagfirullahaladzim. Ini mungkin sudah jalannya. Gitu loh. Tapi Pak Teguh mewarnai kehidupan saya di seni, sehingga daripada saya harus meluangkan waktu yang tidak dipercuma gitu, akhirnya saya masuk ke Sanggar, saya belajar nari di situ, saya belajar menyanyi di situ, saya belajar berakting, bagaimana gerakan tari dan sebagainya. Saya disitulah saya di Sanggar, di satu Sanggar di Jakarta. Mungkin sekarang Sanggarnya udah bubar kali ya, masalah ya. Kayaknya udah, kemarin saya ke sana sebenarnya udah nggak ada gitu, nggak tahu atau pindah atau gimana saya nggak tahu. Tapi situ ketemu dengan Mbak Dini, halo Mbak Dini, ketemu dengan Mbak Ika, mudah-mudahan Mbak Ika masih kenal saya ya, sebagaimana saya melatih kerja keras karakter saya di teater, saya harus bekerja keras melatih saya untuk menari. Mbak Dini, makasih banget. Saya sangat mengingat jasa mereka tuh. Saya kadang-kadang suka, ya Allah kapan lagi ketemu sama mereka, sampai sekarang hilang kontak, benar-benar hilang kontak. Udah lost kontak banget. Lost kontak sama mereka semua orang-orang yang benar-benar mewarnai kehidupan seperti saya gitu loh. Nah, senang beberapa waktu akhirnya Bapak itu melanjutkan studi lagi di Bogor. Pada saat itu ngambil PGSD. PGSD. Iya, jadi guru seni, berkarir jadi guru SD sampai menikah. Ya. Kemudian lanjut lagi ke S1. S1-nya bukan seni lagi karena saya dari terima lagi. Saya kuliah di UNJ ngambil jurusan seni juga nggak terima karena usianya udah tinggi, jadi tidak diperbolehkan gitu ya. Tidak masuk kriteria lah. Gitu. Di UPI juga tidak diterima. Akhirnya ya udahlah, saya akhirnya ngikut sekolah musik Purwacaraka, musik studio di Sragen. Makasih Mas Purwacaraka atas ilmunya. Saya sangat bangga dengan beliau sangat perfect banget mengajarkan murid-muridnya. Saya 1 tahun di sekolah di Purwacaraka Music Studio gitu. Diajarkan bagaimana membuat lagu, bagaimana membuat harmonisasi musik seperti apa. Makasih banget kebetulan sama Mas Odey, makasih banget guru musik saya. Alhamdulillah dia memberikan pencerahan-pencerahan seperti itu gitu. Sampai akhirnya saya menjadi sebuah praktisi seni, praktisi seni yang dari situ, dimanapun ada event saya akan selalu masuk. Di mana suatu event, entah itu event seni rupa, seni musik, seni tari, saya akan masuk ke situ. Seni teater, bahkan alhamdulillah terima kasih pada Om Indra di Tempa Manajemen Artis, kemudian Om Kenzi di di modeling artis. Terima kasih, saat ini masih menaungi saya sebagai salah satu artisnya yang ditempatkan di beberapa sinetron dan film. Itu seperti itu sampai sekarang. Cuma satu yang saat ini belum terrealisasi adalah membuat video klip. Saya pengen bikin video klip, Bang, tolong dong ada sponsor. Video klip lagu-lagu saya tolong di video klipkan. Kemudian lagu-lagu saya tolong direkam. Ada banyak lagu yang masih dari daftar tunggu karena memang belum sempat terpopulerkan gitu. Ya mudah-mudahan para pemirsa di rumah bisa menjadi sponsor ya Pak ya. Ya mudah-mudahan.
ada beberapa lagu yang memang lagi pengen dijadikan sebagai video klip, kayak lagu Bayangmu, Renungan Doa, itu udah saya share, mudah-mudahan itu menjadi, tapi belum bisa di-share ke publik di YouTube karena memang video klipnya belum jadi, gitu aja. Itu saya berharap banget sih ya. Memang saat ini juga ada beberapa karya yang Bapak udah karyakan, contohnya seperti kayak lagu untuk instansi atau lembaga sekolah. Contohnya ada saya mengarasmen lagu untuk SMP IT Al-Kausar, kemudian SMK, ada SMK Fathahillah, lagu dan Maras Fathahillah saya bikin. Saat ini juga ada beberapa sekolah yang sedang memesan, tapi saat ini saya belum punya inspirasi atau insting untuk bisa, belum jadi sampai sekarang gitu. Tuh seperti itu. Itu seperti itu sih. Iya. Ya Pak, selanjutnya, nah berbicara tentang inspirasi, nah Bapak itu dari mana sih inspirasinya menjadi seorang seniman itu Pak? Yang pertama adalah saya inspirasi dengan Pak Teguh itu tadi. Pak Teguh. Pak Teguh adalah guru SMP saya seni yang banyak memberikan warna dan inspirasi. Sampai sekarang beliau masih ada, alhamdulillah. Dia mengajar di SMP Negeri 1 Watu Kumpul. Mudah-mudahan dia masih ada sampai sekarang, dan itu yang pertama kali menginspirasi. Awal-awal pertama kali menginspirasi itu beliau gitu. Jadi beliau sangat inspirasi banget bagaimana menjadi seorang seniman itu seperti apa. Itu pada saya masih kelas 2 SMP pada saat itu. Masih kelas 2 SMP, inspirasi beliau sangat luar biasa sekali. Ditambah lagi dengan Pak Edi di guru seni budaya di SMK. Itu lagi dia diperkenalkan tarian-tarian Jawa gitu. Ya, jadi kita masih bisa lah ya. Saya juga bisa, Pak. masih bisa lah. Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Tapi justru dengan arahan dia, alhamdulillah saya bisa menciptakan tari. Bukan menciptakan tari, saya berkreasi lah ya, berkreasi untuk tari kreasi baru, walaupun sampai saat ini belum dipopulerkan gitu. Sedang ini juga lagi bikin suatu proyek bagaimana pengen bikin tari kreasi massal. Wow. Ya, pengen tapi masih dalam lingkup kecil lah, belum besar, belum berani, masih dalam lingkup kecil aja. Kreasi massal. Wow, mantap. Saya dulu juga pernah melamar untuk jadi penari pada waktu bukan Asian Games kemarin. Oh, Asian Games kemarin. Tapi aduh, saat itu saya nggak diterima. Bisa pengen banget jadi seorang pada Asian Games itu kan tari itu ya, tari saman ya. Saman kalau ya. Aduh, nggak diterima, dari Allah. Kalau satu kebanggaan kalau diterima, itu satu kebanggaan banget gitu loh. Asian Games kemarin diakui dunia kan. Luar biasa banget. Saya sampai netikan air mata, coba suatu kebanggaan kalau seandainya saya terima pada saat itu. Pada saat itu kan yang diterima kan hanya anak-anak sekolah SMK gitu kan. SMP dan SMK yang untuk menjadi seorang penari di Asian Games tari saman. Anak milenial lah Pak ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak sebagai pengiring gerakan juga nggak jadi masalah lah. Yang penting ikut andil itu kan sebagai kebanggaan negara kan. Tapi ternyata harus menelan kekecewaan. Mungkin next event Pak. Belum takdir mungkin. Mungkin nanti bisa di PON atau di SEA Games dan sebagainya. Iya, mudah-mudahan sih. Saya harapan Bapak sih seperti itu. Artinya mudah-mudahan saya bisa dilibatkan untuk event-event nasional seperti kayak PON dan sebagainya. Tentu ini suatu kebanggaan loh. Seniman bisa berkreasi untuk bangsa itu suatu hal yang paling membanggakan pada diri dan bisa berkiprah untuk negara dan bangsa itu seperti itu. Nah, yang terakhir Pak, siapa sih yang paling berjasa di dalam hidup Bapak ini nih Pak, sehingga Bapak bisa menjadi yang seorang seniman gitu. Padahal saya lihat tadi dalam biografi Bapak itu S1-nya matematika. Sebenarnya tidak satu jurusan gitu Pak. Tapi Masya Allah emang betul. Ya, satu hal yang menginspirasi dalam hidup Bapak itu tentu saja Ibu ya. Saja Ibu, bagaimana beliau selalu mendorong saya, selalu menginspirasi saya. Tentu Ibu, maka bahagialah pada kalian semua yang masih mempunyai seorang ibu. Tentu hormati Ibu. Saya tidak bisa berkata-kata lagi kalau seperti itu, karena tentu saja saat ini saya sudah besar, Ibu sudah tiada. Pada salah satu yang paling mengembangkan menjadi saya seorang seperti ini ada seorang ibu. Walaupun mungkin Bapak juga ada, tapi ibu itu segala. Makanya sekali lagi pada rekan-rekan semua, anak-anakku semua, tolonglah hormatin ibu. Karena tentu ibu adalah sosok wanita yang menjadi suatu hal yang paling penting dalam hidup.
Tanpa beliau kita tidak apa-apa. Dan pendidikan yang paling mulia tentu saja adalah ibu. Itu inspirasi. Mudah-mudahan yang masih mempunyai seorang ibu, tolonglah sekali jaga ibu, jaga perasaan terutama. Jaga perasaan. Mudah-mudahan jangan sampai menyakiti hati ibu. Seperti itu. Itu yang pertama. Enggak apa-apa sampai menangis. Bisa gitu ya. Saya juga. Ya, dan tentu saja ini hal yang paling berarti dalam hidup juga saudara-saudara, karena pada saat saya melanjutkan suatu pendidikan juga tentu banyak saudara yang membantu. 1, 2, 3 saudara banyak yang membantu tuh, seperti itu. Di samping orang tua ya, tentu saudara-saudara juga saling membantu seperti itu. Kemudian yang paling berkesan dalam hidup saya sampai saat ini adalah orang-orang yang mencintai saya dan menyayangi saya. Teman-teman, rekan-rekan kerja tentunya banyak yang selalu menyupport saya. Ini yang suatu kebanggaan, mempunyai seseorang yang benar-benar mencintai kita padanya. Bukan karena apa adanya, tapi ada apanya ya. Bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Ini yang paling penting gitu loh. Itu seperti itu. Dan saya harapkan kepada rekan generasi muda, ya maklum saja Bapak berkiprah sampai hari ini Bapak masih usia 46, masih semangat untuk berkarya. Mudah-mudahan generasi muda yang Bapak harapkan inilah yang menjadi pengganti saya untuk bisa membuat suatu karya yang monumental, karya yang terbesar, karya untuk bangsa, untuk negara dan sebagainya, seperti itu. Setelah tadi kita mendengar bagaimana Pak Cahyono menceritakan dari awal sampai akhir karirnya, terus siapa yang orang berjasa sampai meneteskan air mata. Kita break dulu sejenak, para pemirsa semua, tetap di Jejak Seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes, terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Kembali lagi bersama saya Herdi Lodiatama dalam acara Jejak Seniman. Di segmen terakhir ini kita akan menggali lebih dalam tentang suka duka nih Pak. Menjadi seorang seniman itu bagaimana sih Pak? Iya. Pasti kan ada suka dukanya dong. Iya, pasti. Kalau kita bicara masa suka dan duka tentang bagaimana menjadi seorang seniman, saya pikir kalau lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya, tentunya kita, karena seorang seniman itu jiwanya itu ekspresif ya. Kita menyamankan diri kita sendiri. Bagaimana menjadi seorang seniman itu jangan kita tapi tergantung mindset juga. Artinya pemikiran dia kemana gitu. Tapi seorang seniman biasanya dia akan selalu merasakan banyak sukanya. Karena kalau memang benar-benar seniman ya, entah itu seniman seni rupa, seni musik, seni tari, atau mungkin apalagi kalau di bidang perfilman gitu. Kita justru lebih suka, banyak sukanya. Kalau dukanya pasti ada lah ya. Pasti kalau terjadi ada masalah, ada konflik, itu pasti akan ada. Terutama kalau misalkan kita terjun di dunia film atau sinetron, kan tentunya
banyak sekali kita harus berinteraksi dengan banyak orang, banyak bintang dengan berbagai macam karakter. Di samping itu juga kita juga harus mempelajari skenario yang udah kita kasih sama pihak sutradara atau bagaimana untuk meluapkan seperti itu. Banyak sih dukanya juga, tapi kalau justru kita banyak mengenal banyak orang artinya sehingga kita lebih enjoy-nya gitu, tidak berekspresif ekspresif gitu. Kalau dukanya sih ya bisa dikatakan ada tapi tidak banyak. Lebih banyak sukanya kalau Bapak sendiri ya sebagai seniman lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu. Kalau kemudian apabila seorang seniman itu tidak harus berpikir kepada komersial ya, artinya komersial boleh-boleh saja itu sebagai bentuk penghargaan, tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita menghasilkan suatu karya aja dulu, yang bisa diakui orang lain, diakui oleh masyarakat, dinikmati oleh lain. Yang penting karya kita bagus dan dihargai. Misalkan kayak semacam di dunia perfilman kan ada Piala Citra, ada Piala Vidya, itu sebagai bentuk ungkapan. Dan apabila karya kita diakui, waduh betapa kita lelah letih dalam ekspresi suatu karya itu terbayarkan sudah dengan penghargaan yang kita terima. Itu sangat banget. Sama seperti kayak karya Bapak pada saat menciptakan lagu Mars MUI untuk lembaga MUI Kabupaten Bogor, diterima dengan bagus dan alhamdulillah ada beberapa ucapan dari para pejabat bahwa lagu ini bagus. Alhamdulillah begitu senangnya ya Allah Rabbi, luar biasa senangannya, tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan kata-kata. Itu orang melihat senang, bagus, cakep, itu udah suatu hal yang sangat mengembirakan banget gitu. Iya, karena seni itu Pak tidak bisa dihargai dengan nominal, dengan angka-angka tapi itu adalah sifatnya penghargaan yang benar-benar bagaimana menjadi suatu kepuasan batin gitu, seperti itu. Oh ya Pak, dengar-dengar Bapak itu menjadi seorang pelatih aktor atau bukan pelatih pemain film nih? Bagaimana deh Pak? Hanya ditentukan yang nggak bener, ini perlu klarifikasi ya. Oke. Iya, langsung roll aja Pak. Iya. Jadi ini maaf aja khawatirnya menjadi suatu fitnah bahwa Bapak itu bukan seorang pelatih, tidak, tapi hanya praktisi seni, sebagai orang perhatikan seni, kemudian terjun tapi tidak sebagai pelatih. Justru saya masih dilatih karena ada beberapa tim manajemen artis yang memang selalu memberikan job sama saya untuk memberikan seperti itu aja. Jadi tapi kalau di pendidikan, karena Bapak kebetulan mengajar seni budaya, ya mau nggak mau harus melatih anak-anak didik. Bagaimana menjadi berteater yang bagus seperti apa, menari seperti apa, berakting di depan kamera itu seperti apa. Itu memang perlu trik-trik khusus bagaimana caranya kita bisa berakting di depan kamera supaya tidak grogi, tidak gemeteran, tidak seperti itu. Kadang-kadang tapi kita bagaimana kelihatan di kamera itu kelihatannya menarik gitu loh. Maksudnya gini lah, ada banyak orang bintang film kan cakep-cakep, kata siapa? Memang penampilan itu harus nomor satu, karena penampilan itu akan menunjang karir seseorang, juga penampilan itu menunjang ekspresi bagi. Yang penting gini loh, kalau dibilang cantik dan cakep itu relatif, tapi bagaimana dia memberikan suatu penampilan terbagus dalam suatu film atau sinetron atau mungkin di teater dan sebagainya dengan ekspresi dia, dengan acting dia yang bermutu. Kita kan bisa mengenal contohnya kayak semacam kayak Bunda Christine Hakim. Bagaimana dia, menurut saya sih biasa-biasa aja, dia tidak cantik tapi karakternya sangat-sangat luar biasa. Saya sangat favorit dengan beliau, Mbak Christine Hakim gitu loh. Dia benar-benar sama Jajang Cenur juga saya sangat terinspirasi dengan dia, bagaimana cara dia bisa bermain. Apalagi sekarang muncul talenta-talenta muda baru kan gitu. Apalagi sekarang ada beberapa sinetron yang digemari sama masyarakat itu. Mereka bukan instan loh, mereka latihan loh gitu. Mereka tuh latihan. Bukan hanya modal tampang saja, tapi mereka benar-benar punya ilmu acting yang bagus gitu. Memang kadang-kadang jangan harap ada suatu kata-kata modal tampang itu menjadi tujuan utama. Tidak. Bagaimana dia bisa melatih emosi, melatih karakter yang diri sendiri untuk memerankan suatu tokoh itu yang diperankan. Misalkan saya menjadi seorang Pak Broto, bagaimana di situ tuliskan, karakter Pak Broto itu seperti ini, harus begini. Bagaimana kita bisa mengekspresikan sebagai seorang Pak Broto gitu loh. Itu seperti itu. Kita memang harus banyak belajar gitu. Seperti itu. Nah, saya ingin dong sedikit pengen belajar acting itu bagaimana. Karena kadang-kadang saya kalau depan kamera Pak grogi gitu. Memang sebenarnya gini loh,
Rahasia yang paling mendalam bagaimana kita menghadapi suatu kamera adalah bagaimana kita menyamankan hati kita dulu. Biar buatlah hati kita tuh nyaman gitu. Jadi anggap aja yang lain tuh nggak ada siapa-siapa. Kalaupun ada omong-omong aja gak berguna dan sebagainya, jangan dianggap. Kita asik, enjoy, senyum, gitu, nyamankan hati gitu. Kemudian yang kedua adalah memahami karakter apa yang akan kita sampaikan. Misalkan kita jadi seorang presenter atau MC ya, kita harus hafal dulu trik-triknya. Oh, habis ini kita harus tahu. Nah, pada posisi seperti ini kita harus bagaimana? Posisi yang kedua kita harus bagaimana? Ekspresi bermain, mata bermain. Bagaimana kalau marah? Bagaimana kalau nangis? Iya, betul. Kita harus membedakan antara menangis dan tertawa. Kita harus membedakan bagaimana suasana sedih. Memancing emosi. Kadang-kadang ada beberapa pemain yang kadang-kadang kaku ya, tapi bagaimana lawan main itu bisa menarik emosi dia pasti akan terbawa. Betul. Itu seperti itu. Jadi yang penting menyamarkan hati dulu dan memahami apa yang akan kita sampaikan. Apabila jadi seorang MC ya. Tapi kalau untuk menjadi seorang pemain film atau pemain teater, kita pahami skenario atau dialog yang akan kita mainkan. Gitu. Misalkan kita jadi seorang pemain, misalkan karakter menjadi seorang pemarah, itulah ya. Nah, bagaimana dia bisa memainkan masuk ke dalam karakter sendiri. Misalkan saya akan jadi seorang satria mata-mata atau satria menjadi seorang intel gitu. Bagaimana kita bisa bermain cantik untuk memerankan seorang intel? Atau mungkin bagaimana kita memainkan peran sebagai seorang mahasiswa? Di sinetron itu kita mendapatkan peran sebagai seorang mahasiswa. Nah, bagaimana kita mahasiswa itu seperti apa sih? Kita harus memahami dulu karakter itu. Nanti kalau sudah memahami, jiwa kita diharuskan untuk masuk ke peran itu sendiri. Kalau tidak masuk, kita nggak gagal. Dan itulah triknya sebenarnya. Ya, gimana tuh Pak? Cara-caranya atau ajari saya gitu. Bagaimana nih? Siapa yang kita kayak minta bantuan? Boleh deh. Gak mungkin dong breaking sendiri ya. Iya. Mungkin dari para penonton semua yang ada di studio mungkin bisa membantu saya. Sepertinya Pak Cahyono pada segmen kali ini kita membutuhkan satu orang nih pemeran untuk memerankan peran yang nanti akan diajarkan oleh Bapak. Silakan Mbak Rizka. Mungkin langsung saja Pak, kita langsung praktek ya. Kita praktek Oke, langsung saja. Bariska? Izin Pak. Ya, silakan dibuka dulu deh. Tampilkan ekspresi wajah kalian. Apakah itu? Jadi ceritanya adalah kalian ada seorang pasang kekasih. Sedang konflik. Konflik dengan catatan kamu berusaha untuk usaha kamu itu adalah bagaimana meyakinkan si cewek ini untuk bisa balik lagi kamu dengan kata-kata, tapi ini tetap kekeh, dia tidak mau. Pokoknya saya nggak mau atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nah, kamu meyakinkan dia dengan kata-kata sampai kamu mungkin berlutut lah ya. Gimana caranya kamu? Terserah kemauan kamu, misalkan ya dialeknya gimana. Kamu dengan mata kamu judes ya. Pokoknya cuek lah, jangan datar, tapi bagaimana ekspresi kamu marah yang tertahan seperti apa sih? Gitu. Tapi kamu dengan wajah mengas. Coba gimana? Pokoknya saya tetap mau nikah sama dia. Rika, dengarkan kata-kata Bapak. Apa sih Bapak ini? Kamu itu anak Bapak. Tolonglah hargai Bapak, tolong ibu kamu udah gak ada. Tolong Bapak ngerti. Apa kelebihan dia? Pak, pokoknya aku tetap mau nikah sama dia. Dimanapun. Rika, tolong kali ini aja. Kamu anak Bapak yang Bapak cinta. Tolonglah Rika. Tetap Pak, Rika mau nikahnya sama dia dong. Kalau enggak, Rika mau nikah lari sama dia. Ayo kita pergi aja. Rika. Oke, para pemirsa di rumah, kita tepuk tangan. Itulah Pak Cahyono. Sebetulnya ya, Bapak Cahyono itu selain menjadi praktisi, ini cocok menjadi aktor seperti itu. Amin. Semoga nanti para produser tinggal hubungi saja Pak Cahyono ya. Nggak usah pakai agent. Mungkin Pak,
kita masuk segmen akhir yang dimana tentang harapan Bapak nih untuk para seniman yang ada di Kabupaten Bogor ini bagaimana nih Pak? Iya. Harapan saya kepada para seniman, terutama di seniman yang di Bogor, tetaplah terus berkarya apapun kondisinya. Apapun kesulitannya, seorang seniman harus bisa melahirkan karya-karya terbaru, karya-karya yang penuh inovasi, karya-karya yang penuh kreasi, penuh kreativitas, itu yang harus kita lahirkan. Dan juga mendidik generasi-generasi muda sebagai pengganti estafet perjuangan para seniman supaya lebih ke arah yang lebih baik, tentunya menghasilkan karya yang sangat-sangat indah dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tentu saja harus mengandung arti pendidikan, mengandung hal-hal yang bermanfaat sebagai informasi dan edukasi kepada masyarakat, tentunya seperti itu. Dan satu hal yang perlu dipahami bahwa marilah kita selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dengan karya-karya yang akan kita ciptakan. Iya. Para pemirsa yang ada di rumah, tak terasa kita Pak Cahyono sudah 45 menit berjalan. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Mudah-mudahan nanti di next time kita bisa berjumpa kembali. Nanti kawan-kawan bisa kita undang kembali Bapak untuk datang. Saya program Jejak Seniman ini mudah-mudahan bisa memberikan suatu inspirasi bagi kita, inspirasi bagi masyarakat juga, bagaimana apapun yang kesulitan yang kita hadapi, tetaplah terus berjuang, tetaplah terus menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, terima kasih. Satu quote yang tadi saya ambil dari Pak Cahyono, jangan jadikan pandemi ini menjadi tantangan atau menjadi rintangan untuk kita untuk menciptakan seni. Pak Cahyono, terima kasih sudah hadir ke studio kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak yang telah hadir di studio pada episode kali ini. Ya, para pemirsa di rumah semua, nantikan episode-episode selanjutnya. Saya Herdi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.